Hai, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik aja. Aku pengen menyapa teman-teman semua, pengen nanya apa sih kabar kalian selama masa-masa pandemik saat ini. Udah berapa lama ya kita ibaratnya kita harus di rumah aja. Kalau aku hitung itu sih kurang lebih udah 1,5 bulan atau kurang lebih udah mungkin hampir 5 minggu ya. Nah, pada masa-masa seperti ini semua orang mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Ada yang reaksinya biasa-biasa aja, ada yang reaksinya sedih, kecewa, marah, dan ada yang frustrasi juga. Ada yang juga merasa happy-happy aja nih di saat masa seperti ini, karena di momen ini mungkin dirasakan momen yang tepat untuk bisa refleksi diri. So, semua reaksi yang kita alami itu adalah reaksi yang wajar. Yang aku mau berbagi pada teman-teman adalah ketika menjadi tidak wajar bila reaksi kita menjadi overthinking, over anxious, atau cemas yang berlebihan, panik yang berlebihan. Nah, itu yang akan menjadi emosi-emosi negatif yang bisa membuat perubahan-perubahan yang tidak baik buat kita sendiri. Kemudian aku pengen juga sharing terkait dengan, mungkin kita semua pernah berpikir dan sering berpikir bahwa kapan sih masalah ini, pandemi ini selesai. No one knows, gak ada yang pernah tahu, gak ada yang bisa tahu, karena semua yang bisa kita lihat hanyalah prediksi. Kita nggak punya data yang pas, kita nggak punya data yang pasti atau kepastian yang seperti apa sih. Tetapi satu hal yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi bisa jadi masa-masa seperti ini berakhirnya beberapa bulan kemudian, bisa jadi masa-masa seperti ini akan berakhir 1 tahun kemudian, atau kita nggak tahu ya. Nah, aku mau sharing terkait dengan fase-fase apa sih yang kita telah lewatin, yang akan kita hadapin di masa-masa seperti ini. Ada beberapa fase yang sudah mungkin kita ngerasain semua lewati, dimana yang mau aku sharing adalah ini berkaitan dengan fase untuk menghadapi ketidakpastian. Yang pertama adalah fase yang namanya menyangkal atau denial. Kita seringkali mungkin melihat bahwa menyangkal ada situasi-situasi yang tidak baik ini dalam hidup kita, dan ini akan berpengaruh terhadap segala perilaku kita. Yang kedua, fase apa? Fase marah. Apa yang maksud fase marah atau anger ini? Dimana di fase ini kita merasa cemas, frustrasi, tidak terima dengan situasi ini, akhirnya kita bereaksi negatif dan marah terhadap situasi. Kita ibaratnya kita menyalahkan orang lain maupun situasi-situasi yang ada. Kemudian fase yang ketiga, dimana pada fase ini setelah marah-marah sudah selesai, akhirnya kita berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, atau di sini dinamakan bargaining. Dimana pada fase ini, fase marah kita sudah habis, kemudian kita nggak tahu mau ngapain lagi, dan pada fase ini adalah fase paling tengah, dimana antara kita mau menolak kenyataan atau menerima kenyataan, ya udah akhirnya kita berusaha untuk berdamai. Tetapi jangan heran ketika setelah kita masuk fase ketiga tadi, ternyata kita bisa masuk ke dalam fase, dan kita pada fase yang keempat, dimana fase depresi, dimana kita tidak tahu nih mau marahnya seperti apa, kita mau menyalahkan siapa, akhirnya kita berada di persimpangan jalan yang mengakibatkan kita menjadi tidak mau berpikir, kemudian perasaan kita penuh sehingga kita merasa kehilangan diri kita sendiri. Tapi setelah fase-fase itu selesai, maka ada satu fase di mana kita akan merasa ada fase penerimaan, di mana di dalam fase ini kita mulai bisa menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kamu inginkan. Nah, kalau dalam fase ekonomi dinamakan, kalau kita sudah mencapai fase-fase ini, kita akan masuk dalam namanya titik equilibrium, atau kita masuk dalam titik keseimbangan. Apakah kita sudah masuk fase itu? Hanya kita sendiri yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke,
dalam situasi wabah ini juga sama nih. Dalam masa corona, kita mungkin awalnya menyangkal terhadap virus ini, menyangkal bahwa virus ini akan membawa pengaruh buruk terhadap hidup kita. Kita menyangkal bahwa fase ini virus ini sebenarnya baik-baik aja kok, nggak akan memberikan dampak yang buruk. Kemudian kita masuk kedua, kita menyalahkan banyak orang, ya kan? Lalu kita mencoba untuk berdamai. Dalam fase perdamaian, ya situasi meskipun hati kita merasa perih dalam situasi ini. Lalu setelah berdamai apa nih? Kita berasa untuk mulai berhati-hati, ya kan? Kita mulai menerima, kita mulai mencoba memperbaiki diri, kita mulai mencoba perbaiki kesehatan kita, pergaulan kita dan sebagainya. Dan fase-fase ini, fase-fase di masa corona ini sebenarnya momen memberikan kita jauh lebih baik seharusnya. Dan fase di masa-masa pandemik ini ya sebenarnya adalah memberikan kita, membantu kita untuk menghadapi kenyataan-kenyataan baru bahwa semua kita belum tentu berhadapan pada hal yang sama dengan diri kita sebelumnya. Virus ini telah membuktikan bahwa kebiasaan kita bisa diubah secara singkat, ya kan? Dan sejak itu manusia tidak sama lagi. Apakah kamu dan saya merasakan hal itu akibat pandemi ini? Kebiasaan tadinya kita cuek terhadap kesehatan, atau kita merasa di mana kerohanian kita dulunya bolong-bolong, di masa seperti ini Tuhan mengubahkan segala kebiasaan kita itu jauh lebih baik. Jadi kita diberikan akal budi manusia, kita diberikan akal oleh Tuhan, di mana Tuhan menyatakan bahwa manusia itu diberi kekuatan untuk bisa beradaptasi terhadap segala sesuatu. Dengan iman kita dibekali untuk itu. Di dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia telah kamu diberikan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi yang mau sampaikan kepada teman-teman semua, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kita bisa mengubah itu dengan cara memberikan sesuatu yang pasti dalam hidup kita di tengah ketidakpastian. Persiapkan diri untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Hal yang kecil itu lebih berguna daripada kita mempersiapkan hal yang besar tapi kita tidak mampu mencapai. Stay safe dan God bless you all.